Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 dari kelas D3 MP 4405. Kelompok ini merupakan kelompok tugas BMC dari mata kuliah kewirausahaan. Kami akan memperkenalkan diri sebelum memaparkan dari materi kami. Kami beranggotakan 5 orang di kelompok ini. Yang pertama ada Areta Dewani Banuati. Selanjutnya ada saya sendiri, Amelia Wulandari. Yang ketiga ada Safina Ainur Rahma. Berikutnya Roja Maitsa Fadila. Dan yang terakhir ada Muhammad Galuh Yuda Sasmita. Selanjutnya kami akan di sini ada dari BMC kami yang akan lebih detail akan kami paparkan, yang akan dipaparkan oleh Safina. Silahkan. Baik, terima kasih Amel. Saya akan menjelaskan lebih detail terkait elemen yang pertama, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Jadi di bisnis kami, produk estetik skin lulur merupakan produk UMKM di bidang skincare. Produk ini adalah modifikasi dari lulur rempah bangkal khas Banjarmasin dengan inovasi baru, yaitu kandungan oatmeal untuk menambah manfaat lulur agar cepat terserap dan hasilnya maksimal. Produk ini bisa dipakai untuk pria atau wanita dengan rentang usia 15 tahun ke atas. Harga produk ini terjangkau sehingga produk ini ditujukan untuk kelas sosial menengah. Konsumen yang menginginkan kulit putih, mulus, dan terawat cocok banget untuk memilih produk ini. Lalu yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Keunggulan estetik skin lulur adalah modifikasi dari lulur rempah bangkal yang mengandung bubuk bangkal dan oatmeal sehingga sudah terjamin khasiatnya. Selain itu, komposisi dalam produk merupakan bahan alami sehingga aman untuk kulit dan tidak ada efek samping. Dengan tersedianya berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau, maka konsumen sudah dapat membeli dan menghasilkan kulit putih, cerah, dan terawat. Lalu yang ketiga itu ada channels atau saluran. Kami memiliki channel dengan menyediakan berbagai marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu, kami juga menerima orderan via DM seperti DM Instagram dan WhatsApp. Untuk daerah Jakarta, Bandung, Jabodetabek itu dapat enggak. Untuk daerah Bandung itu dapat take home, jadi bisa langsung untuk pilih produknya juga. Baik, untuk elemen yang keempat akan dijelaskan oleh Areta. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi elemen keempat ini ada customer relationship. Jadi produk ini juga membuat strategi agar terjalin hubungan yang baik dengan customer. Lulur ini juga membuat subsidi ongkir untuk pembelian minimal 50.000, diskon pelanggan pada event-event tertentu, dan ada free kuas setiap pembelian 2 pieces. Elemen yang kelima ada revenue streams. Jadi revenue stream ini adalah sumber pendapatan. Pemasukan dalam bisnis ini didapat dari penjualan produk lulur, namun selain dari penjualan biaya pemasukan didapat dari komisi kerjasama dengan toko kosmetik dan reseller. Nah, strategi penjualan yang dilakukan bersifat aktif dengan mengandalkan sistem online dan didukung dengan pemasaran offline. Yang keenam ada key resources. Jadi key resources ini adalah sumber daya utama, aset fisik yang dimiliki berupa sumber daya manusia, para staf pegawai operasional, distributor bahan baku, tempat jualan sistem online, internet yang memadai, laptop atau PC, peralatan, dan lain-lain.
Elemen berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Galuh. Dipersilakan. Halo semuanya, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang tadi. Nah, selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama ya teman-teman. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, di key activities ini kita ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama ada produksi, packaging, marketing, selling, dan stok barang. Nah, produksi itu apa sih? Nah, produksi itu adalah proses pengolahan bahan baku. Nah, setelah diproses itu bahan baku, selanjutnya kita ke packaging, di mana packaging itu kita mengemas produk yang tadi kita sudah bikin. Setelah itu, setelah kita packaging atau kita kemas, lalu kita marketing nih. Di marketing itu kita itu memasarkan produk kita yang udah tadi kita packaging, udah kita buat. Setelah itu kita selling. Selling itu proses penjualan produk yang tadi kita udah buat. Setelah itu lanjut lagi ke stok barang. Apa sih itu stok barang? Stok barang itu penyetokan produk ready order. Nah, setelah itu eh, setelah stoknya, misalnya stoknya udah ada yang menipis nih, 30%, baru kita ngestok barang lagi nih supaya barang itu tidak habis dan kosong. Kalau misalnya ada orang yang beli nih, nanti kalau kosong kan nggak bisa beli tuh orang. Nah, jadi kita setiap 30% stok, setelah menipis baru kita stok lagi barangnya supaya berkelanjutan seperti itu. Lanjut. Nah, terus ada key partner. Nah, di key partner ini ada supplier bahan baku, supplier kuas, toko kosmetik, dan digital printing, penjualan bahan packaging, reseller. Nah, di situ supplier apa sih? Supplier bahan baku. Nah, ini adalah pemilik pusat pemasok seperti tepung beras, kan kita itu pakai tepung beras nih. Terus ada kunyit, bubuk bangkal, terus ada oatmeal sebagai bahan baku. Terus supplier kuas. Supplier kuas tuh ya buat inilah, buat kuas seperti buat kayak ke muka gitu kan. Terus toko kosmetik, toko kosmetik, digital printing itu buat kemasan kita. Terus penjualan bahan packaging, terus reseller tuh kayak buat kita misalnya ngasih buat apa ya? Kita melancarkan lah gitu, melancarkan pemasaran kita jadi lewat reseller. Lanjut. Iya, izin menambahkan yang tadi. Jadi, kenapa kita pakai supplier kuas? Karena di sini di customer relationship tadi, itu kita bekerja sama dengan supplier kuas untuk diadakannya free kuas gitu. Kalau misalnya ada pembelian minimal 50.000 gitu. Lanjut, Galuh. Lanjut ke cost struktur. Nah, terus di cost struktur itu ada biaya produksi produk, biaya internet, biaya SDM atau gaji pegawai, biaya pengirim ke toko, biaya promosi, pajak dan lain-lain. Nah, biaya biaya yang perlu dikeluarkan dalam menjalankan bisnis ialah biaya produksi seperti bahan baku, biaya peralatan seperti itu ya. Terus dan biaya kemasan, biaya internet, biaya gaji. Jadi semuanya semuanya tuh udah di apa sih di list dalam cost struktur itu. Jadi di cost struktur itu pokoknya intinya dari omongan panjang saya ini, cost struktur itu eh, biaya biaya keseluruhan untuk menjalankan bisnis ini gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh produk dan logo. Di sini yang di kiri ini yang warna hitam ya, yang warna hitam terus ada ini ada estetik skin lulur ini adalah contoh logo. Jadi ini logonya kita memakai logo ini dan yang kanan ini adalah kemasan kita gitu, teman-teman. Boleh lanjut. Nah, baru di sini nih template action plan mungkin bisa dilanjut oleh Amelia Wulandari. Silakan. Baik. Selanjutnya yaitu tentang action plan. Action plan dari estetik lulur skin bisnis kami ini yaitu memiliki goals proyek berupa kami akan membuka physical store atau in-store yang pertama dari hasil penjualan 1 tahun pertama. Di
bisnis kami. Adapun aksi-aksi yang akan dilakukan yang pertama adalah penyediaan bahan baku dan peralatan. Divisi yang bertanggung jawab yaitu divisi logistik yang dikelola oleh Amelia Wulandari dan Roja Maitza Fadila, yang akan dimulai pada tanggal 4 November 2021 sampai dengan 18 November 2021. Sumber daya yang dibutuhkan tentunya bahan baku dan peralatan. Bahan baku itu terdiri dari tepung beras, kunyit bubuk, kopi hitam, bubuk kayu bangkal, oatmeal. Adapun peralatannya yaitu berupa mangkuk besar, spatula, dan juga gunting dan alat-alat lainnya. Budget yang akan kami anggarkan dalam proses penyediaan bahan baku dan peralatan ini sebesar 5.500.000. Adapun SBOT, yang pertama kriteria kesuksesannya. Kriteria kesuksesan dari penyediaan bahan baku dan peralatan kami ini yaitu akan dinilai sukses apabila bahan baku yang dikelola bermutu dan berkualitas. Juga kaminya nantinya akan memiliki peralatan yang canggih dan memadai. Dan kemungkinan kriteria kendala yang muncul yaitu sulit menemukan bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Dan hasil atau output yang dikeluarkan adalah tersedianya alat dan bahan baku. Setelah penyediaan bahan baku dan peralatan, selanjutnya yaitu proses produksi yang akan dikelola oleh divisi produksi yang dipegang oleh Muhammad Galuh Yuda Sasmita dan juga Areta Dewani Banuati yang akan mulai diproduksi pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 16 November 2021. Bahan baku dan peralatan sumber daya yang dibutuhkan adalah bahan baku dan peralatan yang tadinya sudah disediakan. Adapun budget yang dianggarkan pada proses produksi sebesar 4.500.000 dan kriteria kesuksesannya apabila produk yang dihasilkan berkualitas baik dan nantinya akan lulus uji BPOM. Adapun kendala yang mungkin muncul adalah mengalami kegagalan produksi dan outcome yang akan ada adalah berupa barang produksi, memproduksi produk. Berikutnya yaitu tentang pengemasan atau packaging. Divisi warehouse yang akan menangani ini adalah Amelia Wulandari dan Roja Maitza Fadila. Dan timeline-nya adalah mulai pada tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021. Adapun sumber daya yang dibutuhkan adalah plastik untuk ngepack dan juga ziplock serta stiker logo. Adapun budget yang dikeluarkan anggarannya sebesar 1 juta rupiah. Kriteria kesuksesannya apabila kami berhasil mengemas kemasan semenarik mungkin, aman dan juga unik dan menarik. Dan kemungkinan kendala yang muncul yaitu adanya kerusakan pada kemasan. Dan output yang dikeluarkan adalah produk siap dipasarkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Roja Maitza Fadila. Oke, terima kasih Amel. Oke, selanjutnya di sini ada pemasaran. Staf yang bertanggung jawab yaitu ada divisi pemasaran, yaitu Safina Ainur Rahma dan Areta Dewani. Pemasaran sendiri akan dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 sampai 1 November 2022. Sumber daya yang dibutuhkan untuk pemasaran yaitu ada sosial media, WA bisnis, e-commerce, dan reseller. Budgetnya sendiri untuk pemasaran kita menetapkan yaitu 1.500.000. Kriteria kesuksesan yaitu berhasil memperoleh profit dari target yang ditentukan. Kemungkinan kendala yang muncul yaitu traffic media sosial yang naik turun. Adapun hasil atau luaran yaitu penjualan produk. Selanjutnya ada distribusi. Divisi atau staf yang bertanggung jawab yaitu divisi distribusi yang dijalankan oleh Areta Dewani dan Safina Ainur Rahma. Timeline-nya sendiri untuk distribusi yaitu dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 sampai 1 November 2022. Sumber daya yang dibutuhkan untuk proses distribusi yaitu ada box, bubble wrap, solasi, gunting, dan stiker.
Budget yang ditetapkan untuk proses distribusi yaitu 3.500.000. Kriteria kesuksesan yaitu apabila kita dapat mendistribusikan produk ke banyak reseller dan konsumen. Kemungkinan kendala yang muncul yaitu apabila terjadinya trouble dalam proses pengiriman. Hasil atau luaran atau outcome yaitu konsumen 7 reseller. Oke, yang selanjutnya ada keuangan. Jadi divisi atau staf yang bertanggung jawab yaitu divisi keuangan yang dipegang oleh Safina Ainul Rahma. Tanggal dimulainya yaitu 4 November 2021 sampai 1 November 2022. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk deskripsi aksi keuangan yaitu ada buku pencatatan, kalkulator, alat tulis, laptop atau komputer. Budget yang dibutuhkan untuk proses keuangan yaitu 500.000. Kriteria kesuksesan yaitu apabila cash flow tertata dengan baik. Kemungkinan kendala yang muncul yaitu terjadinya kesalahan pencatatan. Dan hasil atau luaran yang dihasilkan yaitu ada laba. Oke, yang terakhir di sini ada PPIC yaitu Product Planning, Inventory, dan Control. Divisi atau staf yang bertanggung jawab yaitu ada divisi PPIC yang dijalankan oleh Muhammad Galuh Yudo Sasmita dan Amelia Wulandari. Timeline dari PPIC sendiri yaitu tanggal dimulainya 2 November 2002 dan tanggal selesainya 4 November 2022. Sumber daya yang dibutuhkan untuk PPIC yaitu sama kayak yang pemasaran, ada sosial media, WA bisnis, e-commerce, dan reseller. Budget yang dibutuhkan dalam proses PPIC yaitu ada 1.500.000. Oke, kriteria kesuksesan dari PPIC sendiri itu apabila kegiatan produksi dan pemasaran terkontrol dengan baik, memenuhi target penjualan, dan menemukan inovasi baru untuk produk. Kemungkinan kendala yang muncul dalam PPIC yaitu apabila sulit menemukan ide baru untuk berinovasi. Yang terakhir ada hasil atau luaran dari PPIC yaitu ide baru produk. Baik, sekian paparan dari kelompok kami mengenai hasil diskusi kami tentang bisnis model Canvas. Adapun kesalahan ataupun kekurangan itu murni datangnya dari kami, adapun segala kelebihannya itu juga dari kami yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka dari itu, sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.